ومن تبعهم إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فاعلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat dan rahimnya, anugerah dan kasih sayangnya, pada pagi ini senantiasa kita masih bisa mengikuti sholat subuh bersamaan, sudah diteruskan sholat ini tanpa ada halangan sholat apapun. Semoga nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua selalu istiqomah hingga akhir hayat, dan kita bisa mensyukurinya. Paling tidak kita bisa memujinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, kepada para pengikut setianya hingga yaumil qiyamah. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, sampai pada ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama rizqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi rizqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha dan berilah kabar gembira, hai Muhammad, alladzina amanu, kepada orang-orang yang mereka telah beriman, wa amilu, dan kepada mereka yang telah melakukan, mengamalkan as-shalihati, pada amalan-amalan yang baik, diberi kabar gembira anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sesungguhnya bagi mereka yang beriman dan beramal saleh, yakni jannatin tajri, mereka akan mendapatkan surga tajri min tahtihal anhar, yang dari bawah surga itu mengalir sungai-sungai. Kullama rizqu minha, dan setiap mereka dikasih rezeki dari surga itu, min samaratin, berupa buah-buahan, rezeki yang dijadikan rezeki bagi mereka, maka mereka akan mengucapkan
qabl. Ini adalah rezeki yang pernah kami dulu di dunia diberikan rezeki. Wa utubihi mutasyabiha, dan mereka diberi rezeki-rezeki di dalam surga itu mutasyabiha, sama dengan rezeki yang telah diberikan di dunia. Walahum fiha azwajun mutahhar, dan bagi mereka di dalam surga itu yakni ada istri-istri yang suci. Wa hum fiha khalidun, dan bagi mereka di dalam surga itu adalah khalidun, abadi, kekal selama-lamanya. Di dalam ayat 25 ini merupakan suatu kabar gembira. Basyir, ya Muhammad, berilah kabar gembira. Alladzina amanu wa amilus shalihat anna lahum jannah. Lama dzakara ta'ala ma'ada bi a'da'i minal asya al-kafirina bihi wa bi rusulihi minal adabi wan nakal, atau fayadhkuru hala awliyaihi minas su'ada al-mu'minin bihi wa bi rusulihi alladzina shadaqu imanahum bi a'malihim as-shalihah. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala dari ayat berapa itu selalu menceritakan, memberikan kabar kepada kita bahwa musuh-musuhnya, beberapa dari orang-orang kafir dan dari hala tentaranya orang-orang kafir, senantiasa akan dibalas oleh Allah dengan azab yang pedih berupa neraka. Maka mulai ayat 25 ini Allah menyebutkan, memberikan kabar kepada kita semua bahwa kekasih-kekasihnya dari orang-orang mukmin dan dari orang-orang yang bersamaan dengan orang-orang mukmin itu, yaitu alladzina shadaqu imanahum, orang yang membenarkan keimanannya atau membuktikan keimanannya di amalihim as-shalihah, dengan amalan-amalan mereka yang salih. Membuktikan keimanan mereka dengan amal yang salih, maka Allah memberikan kabar gembira. Jadi di dalam Al-Quran itu kabar itu ada dua, kabar gembira dan kabar gembira. Orang yang senantiasa memusuhi Allah, menyelisihi Al-Quran, menyelisihi Sunnah Rasulullah, menyelisihi petunjuk-petunjuk yang benar, maka dikasih oleh Allah kabar kita kalau besok di akhirat akan mendapatkan siksa, akan mendapatkan balasan yang setimpal, jaza wifaqa, balasan yang setimpal. Begitu juga orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan yang baik, membenarkan, membuktikan keimanannya dengan amalan yang baik. Karena lisannya sudah mengatakan aku beriman, lisannya sudah mengatakan aku mendengar dan mengimani, kemudian mereka membuktikan ucapan lisannya itu dengan amal yang sholih, maka dikasih kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa besok akan mendapatkan surga beserta isinya. Al-Quran yang bersifat seperti itu yang disebut dengan masani, maka disebut sabaqul masani. Masani wa hada makna tasmiyatul Quran masani. Al-Quran itu seimbang. Ketika menyebutkan neraka, kemudian juga disandingi setelahnya itu menyebutkan surga. Menyebutkan kekufuran, menyebutkan keimanan. Menyebutkan A, bisa ada pasangannya. Itu yang disebut masani. Ala ashafi aqwali ulama, atas
mendapat ulama yang paling sahih insyaallah. Wa huwa ayatul iman wa yattabi'a bi dzikril kufri aw aksihi, yaitu menyebutkan iman kemudian diikuti dengan menyebutkan tentang kekufuran. Wa hal su'ada tsumma asya, menceritakan bagaimana orang yang akan beruntung dan juga menceritakan bagaimana orang yang rugi. Wa hasilu dzikru syai' wa muqabili. Jadi Al-Quran mesti menuturkan sesuatu sekaligus perbandingannya, sekaligus lawannya. Amma dzikru syai' wa nadhiru wa nadhiri fadaka tasyabuh kama sanubahu insyaallah. Adapun menyebutkan sesuatu dan bandingannya, maka itu yang disebut tasyabuh atau masani, menyerupai, dan itu akan dibahas dalam bab tentang menjalankannya. Basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan setelah Allah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang beramal salih, bahwa mereka akan mendapatkan surga yang di dalamnya adalah sungai-sungai yang mengalir di bawah, sampai kabar yang indah sekali di rumah dan bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir sangat indah sekali. Orang mukmin ketika mendengar bahwa itu adalah kabar gembira dari Al-Quran, semakin yakin bahwa itu adalah tempat tinggal kita yang harganya Masya Allah. Bahwa sofaha di annaha tajri min tahtihal anhar, maka Allah mensifati bahwa surga itu di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir. Air min tahti asjariha wa gharafiha, yang dimaksud adalah di bawah pohon-pohon, artinya taman yang indah, wa gharafiha, dan di bawah gedung-gedung. Jadi bangunan yang indah sekali, ada taman-taman yang begitu indah, dan ada air yang mengalir. Kalau kita sekarang pas musim kemarau kayak gini kan bisa membayangkan di daerah yang kira-kira airnya masih agak lumayan ada, dan bisa melihat ada orang menyirami tanaman, menyirami apa namanya itu, bunga-bunga. Kadang-kadang orang yang kesepian air kan meri berkurang bagus nih, hanya begini udah kok menyirami. Bagaimana kalau kita membayangkan tentang keindahan yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu hak, dan itu akan digratiskan oleh kita semua tanpa bayar. BP-nya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian angsurannya adalah setiap hari mengamalkan amalan amal soleh. Basyiril ladzina amanu, iman itu modal pertama. Kemudian setiap harinya angsurnya wa 'amilus sholihat. Sampai berapa lama? Lamanya adalah sampai mati. Yang mati duluan setorannya pendek, yang umurnya panjang setorannya panjang. Kalau dikasih tawaran, kemudian pengen setor yang panjang atau yang pendek? Gimana jawabannya? Gimana? Manut ya, bagus sekali. Manut ya, paling bagus itu manut. Kalau kamu dipanjangkan, ya kita panjang. Khairukum man tala umuru wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian yang panjang umurnya, berbagus amalannya, akan meningkatkan kualitas surga nanti. Tapi kalau kita dikasih umur pendek, segera untuk istirahat, ya itulah yang terbaik. Karena biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kasih mengambil orang-orang yang baik. Ya, orang-orang yang baik dan berumur panjang itu ada tapi sedikit. Tapi kalau orang-orang jelek itu banyak umurnya yang panjang-panjang. Karena memang ditunggu oleh Allah kapan taubatnya. Ini rumah yang sangat indah dan mewah. Dalam sebuah hadis disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anna anharha tajri fi ghairi uhdud. Ini yang sering saya sampaikan.
Sesungguhnya sungai-sungainya surga itu mengalir tanpa parit, mengalir tanpa kalen. Jadi di rokok kayak gitu mengalir. Kalau dalam bahasa Jawa itu glinding, ya, glinding. Karena di rokokan ini nggak tumpah sana, nggak tumpah sini. Nah kalau di dunia kan harus ada paritnya, no? Air mau mengalir itu. Atau kalau nggak ada paritnya ya pakai pipa, gitu. Di surga itu nggak air mengalir tanpa parit. Minul bayi itu wajah akhir kausar anna hafitaihi ubabul lu'lu' al-mujawwab. Dan cerita tentang danau Kausar, telaga Kausar yang diperuntukkan kepada untuk Rasulullah dan umatnya, itu bahwa di kanan kirinya itu ada kubah-kubah dari mutiara yang berlubang, dari kubah-kubah dari mutiara, insya Allah. Jadi airnya mengalir tanpa parit, kemudian di kanan kirinya Kausar itu kubah-kubah. Ya kita bisa bayangkan kalau di tempat-tempat rekreasi yang bangun begitu indah, masya Allah. Indahnya kalau kita masuk itu kan bayar mahal ya, bayar mahal. Dan kalau di dunia mesti membosankan, itu jelas. Kalau bertanya sih, Jatim Park katanya termasuk orang satu berapa? 250. Katanya kalau di Bandung gimana? Studio Trans apa itu kali masuk berapa? 500. Nah, dan itu tidak sebanding dengan surga besok itu ya. Nah bisa kalau kita sudah iman dan amal soleh, belum masuk itu gratis. Yang kaya, yang miskin, semuanya bisa semua dengan iman dan amal soleh. Wala munafata bainaha, dan tidak bertolak belakang antara keduanya. Fatinuha al-miskul al-far, debunya ya. Di surga itu debu itu yang nabur itu adalah minyak kasturi. Bibit minyak kasturi. Jadi kalau misalkan ada hewan atau ada kendaraan di surga barang berjalan berbul debunya itu wangi kayak kita disemprot minyak wangi itu, masya Allah. Kalau kita debunya habis kurban kan bau kambing, bisa jadi minyak wangi, masya Allah. Makanya kalau saya kesini kemarau itu lebih enak lewat sungai daripada lewat jalan berapa masuk nabi. Tapi kalau di surga nabinya itu apa? Kasih, masya Allah, subhanallah. Wa hisbaruha al-lu'lu' wal jauhar. Adapun kerikilnya adalah batu mutiara, permata dan batu mutiara. Kerikilnya ini. Karena di sini yang mutiara yang jualan itu tempat itu nyari mana yang itu. Panggang kerikilnya batu mutiara, dan lebih mahal daripada batu mutiara yang dijual orang-orang yang begini mungkin ada 100.000, 500.000, bisa lebih mahal, gitu. Karena surga, karena di surga, batu surga yang ke dunia itu hanya satu. Ada di batu surga yang di dunia apa itu? Hajar Aswad. Hajar Aswad itu batu dari surga. Alhamdulillah dijaga oleh pemerintah Arab Saudi dengan ketatnya. Kalau nggak dijaga orang haji-haji yang dari negaranya Babulake itu dicoket terus tapi karena dijaga ketat alhamdulillah aman gitu ya. Dan itu kalau Babulake lebih mahal dijaganya. Ya Allah. Nas'alullah min fadli innahu wal barrur rahim. Setelah mendengar yang seperti ini, kita senantiasa berdoa kepada Allah, semoga kita mendapatkannya. Setiap hari kita berdoa, setiap hari kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari kita melaksanakan amalan soleh ikhlas karena Allah. Tiada lain adalah karena mengharapkan semoga surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disifati oleh Rasulullah dengan begitu
tempat tinggal terakhir kita. Yang mungkin kita di dunia tidak lama lagi, tidak mungkin yang ada di masjid ini hidup 100 tahun lagi atau lebih, tapi di sana akan hidup selama-lamanya. Wa qala Ibnu Abi Hatim qara'a alayya Ar-Rubai ibn Sulaiman haddatsana Asad ibn Musa haddatsana Abu Sauban an Atha bin Qurra an Abdillah bin Damrah an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anharul jannah tuhjaru tahta tilalin au min tahti jibalil miski. Dalam hadis yang kedua ini yang bersumber dari Hatim, dari Rubai, dari Asad bin Musa, dari Abu Sauban, dari Atha, dari Abdillah dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, anharul jannah, sungai-sungai surga, tuhjaru tahta tilalin, mengalir dari lereng-lereng, au min tahti jibalil miski, atau dari bawahnya gunung-gunung yang mengeluarkan bau minyak kasturi. Jadi sungainya itu sungai madu, sungai susu, baunya kayak minyak kasturi, tapi diminum enak, dibuat mandi orang terikat. Nah, itu kan surga. Kalau dengan jujurnya ada, itu kira-kira ya air manis enak, mesti buat mandi kan? Terikat, dan bersemut capek. Kalau sungai kita itu di situ benar. Kalau hari kemarau kayak ini mengalir susu, ya. Artinya susunya orang kan bawa sungai pada mandi di situ. Jadi kalau lewat dua mengalir susu ini ya. Tapi kalau di surga itu benar-benar air susu, air susu. Dan bau minyak kasturi dari lereng-lereng gunung surga, dan gunungnya indah sekali. Masya Allah, itu surga. Abdullah mengatakan anharul jannah tuhjar min jabalil misk, bahwa sungai di surga adalah mengalir dari gunung yang berbau minyak kasturi. Inilah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannat tajri min tahtihal anhar. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berilah kabar gembira bahwa orang-orang yang beriman, orang-orang yang senantiasa mengamalkan amalan-amalan yang saleh, senantiasa akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala surga tajri min tahtihal anhar, yang mengalir dari bawahnya surga itu adalah sungai-sungai yang sangat indah. Dunia saja kalau kita membeli rumah yang penuh dengan tamannya, ada air mengalirnya, ada pohon-pohon yang indah, pasti harganya jauh lebih mahal. Perawatannya juga mahal. Kalau kemarau kayak gini juga harus nyiram banyak, juga harus ongkos. Tapi kalau di surga Allah sudah memberikan semuanya itu untuk kita tanpa harus berusaha untuk nyiram dan sebagainya, karena usahanya sudah di dunia ini. Kullama ruziqu minha min samaratin rizqan, dan setiap orang-orang yang di surga diberi rezeki oleh Allah min samaratin, berupa buah-buahan, rizqan yang itu dijadikan rezeki bagi mereka. Maka mereka mengatakan hadzal ladzi ruziqna min qabl, ini sepertinya kok kayak buah-buahan yang dulu kita makan di dunia ya. Ini sepertinya kok makanan-makanan yang dulu pernah dikasihkan oleh Allah kepada kita di dunia. Hadzal ladzi ruziqna min qabl, kayak kita
punya kesukaan makan apa gitu. Pokoknya kita itu kesukaannya makan sate. Dan pas bertamu di rumah orang keluar kota, tiba-tiba jawabannya sate. Kita gimana rasanya? Wah, cocok ini. Kesenanganmu kan gitu. Karena sesuai dengan keinginan. Begitu juga besok di surga ketika dikasih rezeki oleh Allah, pertama berupa buah-buahan. Apalagi kita di dunia suka dengan buah-buahan itu, maka masya Allah, subhanallah, ini kok kayak yang pernah dikasihkan oleh Allah di dunia. Apalagi yang di dunia itu suka tapi belum pernah makan. Nah ini dulu mau makan, ternyata di dunia tidak keturutan. Sama kata Imam As-Sadi di dalam tafsirnya dari Abu Malik, dari Abi Sholeh Ibnu Abbas, dari Murrah dan Ibnu Mas'ud, dari segolongan sahabat, dari golongan laki-laki para sahabat, qalu hadzal ladzi ruzqna min qabl, yang dimaksud ini adalah rezeki yang pernah Allah berikan sebelumnya. Qala innahum utu bis-samarati fil jannah, mereka dikasih buah-buahan di surga. Falamma nadharu fi ilaiha, qalu ketika telah melihat itu belum makan saja sudah mengatakan hadzal ladzi ruzqna min qabli fid dunya, ini adalah yang pernah Allah kasihkan di dunia. Jadi besok di surga itu kalau jenengan mau makan durian juga ada, mau makan apel juga ada, mau makan kurma juga ada, mau makan jeruk juga ada. Namanya sama, bentuknya sama, rasanya yang berbeda. 1000 kali nikmat yang dirasakan di dunia ini. Jadi Allah akan ngasih sesuai dengan yang ada di dunia ini. Jadi di sana buah-buahan tidak kemudian ganti nama semua, enggak, tapi sesuai yang ada di dunia ini. Oh, ini namanya durian, durian surga, jeruk surga, apel surga, apalagi yang itu sampai sekarang tidak akan diekspor oleh Allah dari surga ke dunia itu, enggak, hanya diiming-imingi saja ya. Di dunia yang makan buah-buahan yang di dunia, di surga besok dimakan di sana. Kalau sama-sama di dunia kan jeruk Thailand namanya, kan nggak perlu ke Thailand, bisa makan dari Indonesia. Kurma Madinah, tidak harus datang ke Madinah. Titip aja orang naik haji diberikan, besok kita bisa makan kurma Nabi. Kemudian apa? Buat yang dari Bangkok, jambu Bangkok, nggak perlu ke Bangkok sana, kita bisa makan. Tapi kalau buah-buahnya ada di surga, baru deritanya. Bisa menikmati, bisa memakannya, ada syaratnya. Mau syaratnya? Pak Sabto? Syaratnya mati dulu. Iya, syaratnya beriman, beramal soleh, kemudian mati. Kalau belum mati, tidak akan bisa menikmati kenikmatan yang ada di surga, karena syaratnya mati. Iya, syaratnya mati. Ya, insya Allah mau semuanya. Kapan saja yang ditentukan oleh Allah, mati itu pasti. Makanya saya kadang bercerita, orang itu kadang ketika ngiring haji, orang berangkat haji, kita ngantar sampai Manyaran gitu atau sampai Masjid Agung. Kenapa kamu ngantar orang naik haji? Harapannya supaya ketularan. Nah itu lah, besok ketularan melu naik haji. Semoga ada orang haji manten itu kirim kan, ngomong kalau kirim manten jadi ketularan, gitu ya. Nah ini biasanya kirim haji dan kirim manten itu belum tentu ketularan, gitu. Tapi kalau dengan kirim jenazah juga mesti ketularan. Kalau usah ngomong, dapat ini kok kirim jenazah kok ketularan kok mas, ini malah mesti ketularan, mesti nimbal. Penyakit sing nimbal penyakit mati. Ngiring haji belum tentu, ngiring anten belum tentu. Pokoknya ngiring wali kota sing berdagi terus ketularan dari wali kota akan
mati itu nanti keadaannya itu sesuai dengan kebiasaan yang kita lakukan. Jadi kalau kita berbicara tentang pekerjaan, nggak usah takut. Orang kerjaannya supir, matinya di jalan, itu wajar, itu pekerjaannya. Orang kerjanya jadi nahkoda kapal, matinya di laut, itu wajar. Kemudian orang apa? Kulit bangunan, matinya di proyek, itu wajar. Nah, ustadz matinya kayak ngaji, itu wajar, kan ngaji. Ya, guru matinya kayak pulang, wajar. Nggak masalah, tapi yang perlu diingat itu kita dimanapun, dalam keadaan apapun pekerjaan kita, jagalah ketakwaan kepada Allah. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Sedang nyupir, takwa. Sedang ngajar, takwa. Sedang di kantor, takwa. Sedang di sawah, takwa. Nanti dimanapun dalam keadaan apapun aktivitas dunia itu, tapi kan dalam keadaan takwa. Kalau mati dalam keadaan takwa, ya mesti husnul khotimah. Jadi Allah tidak menilai oh ini matinya di sini lebih baik daripada di sini, itu enggak. Ya, mati di masjid lebih baik daripada mati di sawah juga enggak. Orang masjid kayak nyopet, nah, iya. Jadi mati di mana saja sesuai dengan pekerjaan panjenengan, tapi yang penting takwa. Lah menjaga ketakwaan ini yang betul-betul harus istiqomah. Karena kalau kita melihat hadis tentang orang mati sudah maksiat itu ya, yang Rasulullah mengatakan la yasrafu asyarif hina yasrafu wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pencuri itu beriman ketika dia sedang mencuri, dan tidaklah pezina itu beriman ketika dia sedang berzina, dan tidaklah pemabuk itu beriman ketika dia sedang mabuk. Ini ulama memberikan tafsiran ada dua hal. Satu, bahwa orang yang melakukan dosa seperti itu adalah masuk ke kategori kekufuran karena dia tidak beriman. Tapi ada yang menafsirkan tidak seperti itu, maksudnya iman dia berkurang. Tapi kemudian ada yang menganggap artinya bahwa pemabuk ketika matinya sedang mabuk terus mati, itu iman sedang berubah, maka dia tidak beriman. Ya memang pemabuk itu adalah naqisul iman, tapi ketika matinya dalam keadaan mabuk itu dengan hadis ini berarti dia mati dalam keadaan tidak membawa iman. Ada orang mencuri ketika bongkel jendelanya orang, ternyata orang langsung duit, wah mengirim orang mati dalam keadaan tidak beriman. Orang zina mati dalam keadaan zina yang tidak beriman, Masya Allah. Maka dari itu kita menjaga keimanan itu supaya kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makan buah-buahan yang sama bentuknya, sama namanya, akan tetapi rasanya berbeda. Itu buah-buahan yang ada di surga yang kabarnya sudah sampai sekarang sudah diinformasikan. Beritanya sudah jelas, tidak palsu, tidak hoax, berita Al-Quran itu jelas. Kalau kita masih ragu, berarti keimanan kita yang perlu dipertanyakan. Wa hadza qala Qatadah wa Abdurrahman bin Aslam wa Nasrah bin Jarir qala Ikrimah qalu hadza alladhi ruzikna min qabl. Mereka mengatakan ini adalah rezeki yang diberikan oleh Allah sebelumnya. Maknanya adalah mislul ladzi kana bil ams, sesuai seperti yang pernah dikasihkan dulu di dunia. Begitu juga Imam Rubai dan Anas. Mujahid mengatakan yaqulu ma asbahu bihi, serupa dengan apa yang ada di dunia. Yang lain mengatakan bal taqilu hadza alladhi ruzikna min qabl thimarul jannah min qabl hadza bi syiddati musyabahati ba'duhu ba'dhan. Ini yang dimaksud adalah serupa akan tapi lebih baik serupa dalam hal nama. Kalau
kualitasnya jauh lebih baik. Apalagi jeruk surga. Mau sama-sama di dunia ini kan jeruk yang dari mana ya? Dari Malang, kemudian yang dari tempat-tempat lain lah, yang impor itu ya, dari luar negeri, yang harganya mahal, ternyata rasanya juga lebih enak gitu ya. Apalagi jeruk surga. Nah, dengan tinggal kesukaan apa, buah apa yang paling suka, besok bisa aja. Ya, kalau sekarang yang tua-tua sudah nggak berani makan durian ya Pak Sus ya, jadi tidak. Karena kolesterol tinggi, tunggulah di surga aja, ya. Dan di sana nggak akan menimbulkan penyakit. Ya, buat di sana, Masya Allah. Apa saja dan komer itu saja di sana sudah halal, Masya Allah. Itu di surga besok. Dan ini adalah informasi dari Al-Quran. Wa uqubihi mutasyabiha, dan diberi mereka diberi buah-buahan yang serupa, mutasyabihan. Ibnu Dawud hadatsana Syekh min ahli musisah anil Auza'i an Yahya ibni Abi Kasir qala yu'ti ahaduhum bisufhah minasyai' fayaqulu minha thumma yu'ti bi ukhra fayaqulu hadzal ladzi ataina bihi min qabl. Besok di sana itu yu'ti ahaduhum bisufhah, orang dikasih piring prasmanan ya, prasmanan, dan disitu piringnya ditumpuk, kemudian dikasih makanan, fayaqulu minha, akan makan dari piring itu. Sumayut dibukhra, kemudian dikasih lagi makanan yang lain, dijok terus, dan makan di sana nggak akan kenyang. Fayaqulu hadzal ladzi ataina bihi min qabl. Dan mereka itu pada berkomentar, subhanallah, makanan enak banget, namanya kok kayak dulu di dunia ya. Rasanya kok beda. Jadi gambarannya itu indah sekali ya. Prasmanan yang Masya Allah sangat-sangat lezat, sangat indah. Dan mereka berkomentar, kok sama ya seperti dulu tapi rasanya yang berbeda. Namanya sama, bentuknya sama, bahkan ada piring-piring di situ untuk prasmanan. Fatakul malaikat, kemudian malaikat, kalau prasmanan di dunia kan ya jaga ya, orang seperti kita ya, orang seperti kita, tapi di sana malaikat yang jaga. Dan malaikat mengatakan kul sumangga akan kula asli jahat sakwone tapi wonten sedaya wonten sedaya kul sumangga akan kula asli jahat falau wahid wa ta'mu mukhtalif, warnanya sama tapi rasanya berbeda. Monggo dicicipi sedaya niku. Rampungnya sampai niku. Boten ora temen niku. Lah dhewe kok prasmanan kata gak mungkin sampai niku rampungnya kabeh. Kadang orang di dunia ya, di prasmanan ada sate, ada tengkleng, ada gulai, ada bakso, ada soto. Ambil sedikit-sedikit jadikan satu dimakan. Kalau rata-rata satu juga. Kalau sampai kalau bakso, kalau soto bingung. Masih bener makan sisi, makan sate sih tak pakai. Nek wis parah boleh. Lah kok belum ada, mungkin ngalih ning gulai lah. Gimana? Sawar wis parah soal lama kabeh dimakan yo mesti penyakitan kan gitu. Lah kalau mau begitu besok di surga sabar surga. Malaikat mengatakan kul fallaunu sawa wa ta'mu kali sumangga akan keluar dahar sedaya niku walaupun padha rupane, padha bentuke, padha jenise, ning rasanya yang berbeda-beda. Wa ta'mu kali. Wa qala Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Sulaiman, dari Amir bin Yasar, dari Yahya bin Abi Kasir mengatakan Aisbul Jannah az-za'faran wa kihbanuha al-bis wa yaqufu alaihi bildan bil fawaqih fayaqudunaha thumma yuquna bimisliha fayaqulu lahum ahlul jannah hadzal ladzi ataitumuna alifatihi.
Kata Imam Sa'id bin Sulaiman ini mengatakan yang dari Yahya bin Katsir bahwa isbul jannah az-za'faron, rumput surga itu za'faron. Dengar pernah melihat minyak za'faron? Biasanya gimana itu harganya? Ya kalau yang biasa sekarang yang 10.000 kalau za'faron 1 juta. Dan di surga itu rumputnya itu ada embunnya itu za'faron. Masya Allah, wanginya kayak apa? Guling-guling itu masih enak toh. Nah, kalau kita di taman situ suruh rumputnya guling-guling enak. Di surga Masya Allah, rumputnya za'faron. Ini Rasulullah yang memberikan informasi. Wa kasbahuha al-bisr, dan bukit-bukitnya adalah minyak isi. Rumputnya za'faron, bukit-bukitnya minyak isi. Wa yatufu alaihim al-wildan bil fawaqih, maka di situ ada wildan. Wildan itu ya kalau di pesawat namanya pramugari, kalau di prasmanan itu namanya apa? Pramugari ya. Kalau di ya mungkin namanya, tapi kan di surga namanya wildan ya. Namanya wildan. Putar bayar kufu alaihim al-wildan, terus dan mereka membawa buah-buah ya, fil fawaqih, monggo kesakan, monggo pelatri mundut, monggo putar. Jadi rakangan juga ramah. Kalau di prasmanan dunia kan yang jaga, kita yang jalan. Nah, di sana kita yang duduk yang manis, mereka yang jalan. Ya, mereka yang jalan. Masya Allah, itu di surga. Kemudian setelah ngambil fayaqulu minha, maka kemudian ahli surga bermakan. Tsumma yu'ti bil ukhra, kemudian dikasih yang lain. Dan tadi mengatakan kulu fallaun wahid wa ta'mu mukhtalif. Ya. Setelah itu ayo makan. Ini warnanya sama tapi rasanya beda. Fayaqulu lahum ahlul jannah, maka orang surga itu mengatakan hadzal ladzi ataitumuna anifan, ini adalah sebagaimana yang Allah telah memberikan dulu di dunia. Tapi kalau di dunia rasanya kayak begitu, iya ini sama kayak di dunia, tapi rasanya berbeda karena buah yang ada di surga, makanan yang ada di surga lain dengan yang ada di dunia. Wa utu bihi mutasyabihan, maksudnya dari Imam Ja'far Ar-Razi, dari Rubai bin Anas, dari Abu Aliyah, Mujahid, Rubai bin Anas Asyadi mengatakan yushabbihu ba'duhu ba'dan wa yakhtalifu fi ta'am, satu dengan yang lain sama tapi rasanya berbeda-beda, rasanya 1000 kali nikmat yang ada di dunia. Walaupun namanya sama ya, namanya sama, karena yusabbihu sabrud dunya ghairu anna sabral jannah ya, sama dengan buah-buahan yang di dunia, tapi yang di surga lebih berkualitas, lebih baik, lebih istimewa, lebih super. Laisa fid dunya mimma fil jannah illa al-asma, maka dalam satu riwayat mengatakan laisa fid dunya mimma fil jannah illa al-asma, bukan buah di dunia itu tidak surga, hanya namanya yang sama, rasanya dan kualitasnya berbeda, hanya namanya sama, itu namanya sama. Kemudian Imam Ibnu Jarir dari riwayat As-Sauri dari Muawiyah biasanya mengatakan dari Abdurrahman bin Zaid bahwa utubihi mutasyabiha, yang dimaksud ayat ya'rifuna asma'ahu kama kanu fid dunya, mereka mengenal sekali nama-nama buah itu sebagaimana mereka mengenal di dunia. At-tufah fit-tufah, kalau apel di sana ya apel, waruman bil-rumah, delima di sana juga delima. Pernah makan buah delima nggak? Enak ya delimanya. Di sana ya delima itu bukan merah delima, beda dengan delima merah.
Dibalik itu adalah sudah beda namanya. Koyo rojo, rojo koyo itu juga beda. Koyo rojo itu kayak aja, rojo koyo kebun sapi berdulus. Jadi dibalik itu semuanya bisa beda. Merah bima dan bima merah juga beda. Qalu fil jannah adalah yuzikna min qabl fid dunya wa utu bihi mutasyabiha ya'rifunahu wa laysa huwa mislu fit ta'am. Yang serupa di dunia itu diberikan itu adalah hanya nama-nama, akan tetapi kualitasnya berbeda. Ya Allah, semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan amalan soleh dan mendapatkan sebagaimana makanan-makanan surga yang dikasih berita oleh Allah dalam melakukan ini. Intinya supaya orang itu semangat untuk melakukan ketaatan, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Dan masih ada rezeki lain selain buah-buahan itu yang menarik, yang lebih indah. Apa itu? Walahum fiha azwajun mutahharatun, dan bagi mereka fiha di dalam surga yakni azwajun ada pasangan-pasangan mutahharatun yang suci. Di sini pakai kata lafal azwaj, maka yang ibu-ibu gak usah meri. Azwaj ini pasangan. Pasangan itu kalau laki ya pasangannya perempuan, kalau perempuan pasangannya ya laki-laki. Karena saya pernah ngaji di mana itu usul, kok bisa dijajari terus saya ini perempuan sedangkan dapatnya apa Ustaz gitu. Iya, laki-laki dapat dijajari dan saya dapat apa? Dijajara. Dijajara itu dapat. Nah, di sini lafalnya azwaj, Bu. Nggak usah prihatin, azwaj itu pasangan. Pasangan itu ya tergantung kita jenis kelaminnya apa toh. Pasangannya laki-laki ya perempuan, pasangannya perempuan ya laki-laki. Tapi mutahharatun, mutahharatun itu bersih. Kok bersih itu waduh saya. Bersih itu ada beberapa makna. Dalam satu riwayat dari Ibnu Abbas, mutahharatun minal qadari wal adha, bersih dari najis dan bersih dari kotoran yang menjijikan. Jadi di surga itu orang orang keringetnya mambu. Ya mambu bekas ya. Nah, kalau di dunia kan nggak tahu-tahu kan apalagi kalau pas toang barang akeh ngono. Terus ngarepe wong Nigeria, bunyi wong Nigeria sing ireng dhuwur itu lho, kepepet kan bingung. Masya Allah. Ning wong iki kek ora ibadah nang ngene sok diganti bau kasuri, rasa lesu, rasa jengkel gitu loh. Kadang-kadang kan jengkel. Saya yang membayangkan itu gini, itu kalau tidak karena barokahnya Allah, tidak karena karamahnya Allah, tidak karena pertolongan Allah, Ka'bah yang begitu sempit, Ka'bah itu kan sempit segitu loh, diisi berjuta-juta orang, kemudian kayak gitu mesti sudah saya mati karena kekurangan oksigen. Tapi dengan keagungan Allah, Masya Allah, jarang kecelakaan di situ itu jarang sekali. Sekarang kalau ada berita ini itu besar-besaran aja. Coba kan sudah berjalan ribuan tahun kan di situ. Nggak jarang situ kolam itu kemudian terus kurang oksigen. Coba kalau sekarang di gedung nongkrong-nongkrong gitu kan, terus hilang oksigen itu mati. Nah itu Masya Allah. Dan itu besok kalau di surga, baunya keringat itu wangi, Masya Allah. Pasangannya baunya wangi, Masya Allah. Terus kayak coba suci, nggak ada kotoran. Kalau Imam Mujahid mengatakan minal haid wal ghaib wal baul wal naham wal bazar wal mani wal waladi. Di surga itu tidak ada haid. Ini kalau perempuan, kalau laki-laki di dunia saya tidak haid, dan itu lah maksudnya berarti perempuan. Wal ghaib tidak ada BAB, itu laki-laki perempuan. Jadi di sana tidak ada WC umum, bayar saya murah, ya. Nah semuanya bersih semuanya. Walau pipis tidak ada, bahkan warna kol, cucu, apa namanya jahat ada. Nah di sini kan ada tempat bersih itu
payu kabeh jadi mami ya. Wal bazan ingus enggak ada. Wal mani juga enggak ada. Maka salah sebagian riwayat diriwayatkan, lah kalau orang hubungan seksual di surga itu terus gimana? Enggak keluarkan air sperma malah nikmat, keluarnya angin. Keluarnya angin karena memang di sana bersih. Kalau toh mandi di sana mandi suka-suka, bukan mandi wajib menghilangkan hadas, sudah. Masya Allah, makanya perempuan yang di sana gaji terus digunakan kulit lagi, benar itu di surga. Ya Allah, jika tidak ingin orang kepengen itu kan benar tidak? Orang kepengen itu kan nominasi gitu ya Allah. Harus kepengen. Dasarnya gimana? Kalau kepengen ya terus memperbaiki diri. Tahajudnya yang kuat, baca Qurannya yang kuat, ibadahnya yang kuat. Walwaladi di sana tidak ada melahirkan. Jadi populasi penduduk tak nambah, sudah sejak masuk nambahnya paling orang yang di neraka, yang dihukum sekian tahun, nambahnya itu. Dan itu yang Imam Mujahid mengatakan seperti itu. Jadi ini umum, baik pasangan itu laki-laki maupun pasangan itu perempuan, azwaj. Terus Imam Qatadah mengatakan mutahhiratun minal adha wal maksam, yang dimaksud adalah suci dari adha. Adha itu sesuatu yang menyakitkan. Wal maksam itu sesuai dari kata asing dosa. Tidak ada dosa, tidak ada sesuatu yang menyakitkan. Coba sekarang bayangkan, saya tanya yang paling sepuh. Antara yang paling sepuh itu kan berarti di rumah tangga kan yang paling lama. Dulu ketika mau pilih pasangan, baik yang laki-laki maupun yang perempuan kan pilih yang paling ini, dan pilihan yang paling istimewa. Maka ketika mau nikah itu kan kurang sebulan atau kurang 2 bulan mengatakan 1 dunia yang paling cantik jalan calon istrinya, ya, yang paling cantik calon istrinya. Mungkin perempuan juga begitu, yang paling ganteng adalah calon suaminya. Ketika sudah nikah, sehari, 2 hari, seminggu, tetap saja yang mengatakan yang paling cantik adalah istrinya, yang paling cantik adalah suaminya. Tapi ketika sudah mendapat 6 bulan, kita jalan-jalan, istriku ya cantik, tapi orang-orang lain yang cantik juga ada, gitu ya. Istriku ya cantik, orang lain ya cantik. Istri suamiku ganteng, orang lain yang ganteng ya banyak, gitu. Ketika tadi baru nikah atau berantem mengatakan yang paling cantik istriku, nggak ada orang yang cantik kecuali istriku, kan gitu. Dapat 6 bulan 1 tahun, istriku cantik, orang lain juga cantik, kan gitu. Ketika dapat 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, anaknya banyak, mulai mengatakan yang cantik ke orang lain ya, istriku kurang cantik, seperti itu. Yang ganteng ke orang lain ya, yang perhatian ke orang lain ya, istriku, suamiku kurang perhatian. Apalagi nanti kalau sudah tua, sudah mengatakan istriku tidak cantik, yang cantik orang lain. Bahkan ketika menuruti keinginan nafsunya, kalau orang laki-laki itu karena dianggap istrinya nggak cantik, kemudian nikah lagi yang lain, ini dicerai, nikah lagi yang lain, sampai 1 dunia dinikahi semua, maka sudah mengatakan kok sudah nggak ada orang yang cantik ya. Akhirnya melihat kambing pun, kambing itu lebih cantik daripada orang di dunia. Iya itu, ingin nikah dengan kambing. Masya Allah, itu di dunia menunjukkan bahwa di dunia itu membosankan. Nah, kalau di surga mutahharatun minal adha wal maksam. Coba kalau di dunia bahwa kita berkeluarga mesti
yang lain itu adalah kebaikan yang banyak. Mungkin jenengan tidak suka terhadap istri panjenengan itu, salah satunya adalah yang tidak kau sukai ngoroknya. Dia jalan bareng rasa dengan bojo ngoroknya, angel ada itu enggak terus bisa garur sak kamar masya Allah. Tidak suka ngoroknya, tapi bisa kebaikan yang lain banyak. Tapi perhatian masa enak kan gitu, wah masya Allah itu. Nanti mungkin nggak suka yang satu, tapi yang lain ada sifat-sifat yang kita membuat suka. Ayat ini menunjukkan di dunia itu nggak ada yang sempurna. Menunjukkan bahwa di dunia itu nggak ada yang sempurna. Secantik apapun mesti ada celah cacatnya. Sebaik apapun, seperhatian apapun mesti ada kekurangannya. Karena Allah tidak mau membuat makhluk di dunia ini sempurna, super nggak ada. Yang ada hanya Superman. Nggak ada. Lain kalau besok di surga, mutahharatun minal selama-lamanya, sepanjang hidup, perhatian terus, enak terus, nikmat terus, nggak pernah ngomong yang menyakitkan, nggak pernah kita, masya Allah ya, sehingga menyakitkan itu nggak pernah. Semuanya membuat enak. Azwajul mutahharah wa hum fiha khalidun, dan di sana adalah selama-lamanya, masya Allah. Dalam ayat lain, la haidha wala kalaf, tidak ada haid, jadi tidak ada tugas, wala kalaf, tidak ada tugas-tugas. Jadi tugas ngantar anak di sekolah, tugas nggak ada berhenti di surga ya. Dulan, nakungi udah di sana itu jangan adanya suka-suka, suka sama suka, ya. Yang betul-betul jadi kerja, kita dilajari terus selama-lamanya di surga. Dari apa? Dari Hasan, dari Al-Tohan, dari Abi Soman, dari Atiyah mengatakan, Ibnu Jarir mengatakan bahwa al-mutahharatul lati la tahidu qala wa kadhalika khuliqat Hawa alaihi salam falamma asad qala Allah ta'ala inni khalaqtuka mutahharatan wa subha sa'udammika kama udammita hadha syajarah. Dalam hadis sahih Rasulullah mengatakan bahwa besok di surga kembali suci sebagaimana seperti Allah menciptakan Adam dan Hawa. Hawa setelah makan buah yang sebagian mengatakan buah kulti, buah larangan itu loh. Hawa, aku menciptakan kamu itu suci, aku menciptakan kamu itu bersih, tapi karena kamu melukai pohon ini yang aku larang, maka sekarang kamu akan saya keluarkan juga darah-darah sebagaimana kamu mengeluarkan darah dari pohon itu. Maka ketika habis itu dalam ayat-ayat kan disebutkan kemudian terbuka auratnya, kemudian sakit perutnya, ingin BAB, ingin buang air, kan begitu. Di surga tempat bersih, tempat suci nggak boleh. Di surga orang pengiarnya ya bingung. Akhirnya Nabi Adam dan Hawa diturunkan di dunia. Ini tempatmu, tempatmu ini. Tapi kira-kira Adam dan Hawa digerudungin dunia itu kita ucapnya alhamdulillah atau innalillah? Gimana? Kalau kita ucap alhamdulillah, Mbak Nem dia mengakoni maksiat kok alhamdulillah. Nek ucap innalillah, wong awake dhewe dadi ana itu mergo Nabi Adam turun ning dunya. Nek Nabi Adam ra diturun ning dunya, surgane kan digone umur tok. Tidak ada kita merasakan surga nanti. Jadi alhamdulillah alhamdulillah, karena itu hikmah semuanya. Dan diturunkan ke dunia dan bertemulah Nabi Adam dan Hawa di dunia. Sebagian mengatakan ketemunya itu di Jabal Rahmah, ya, di Arafah. Maka namanya Arafah itu perkenalan, ketemu Nabi Adam sama Ibu Hawa. Kemudian akhirnya kumpul berumah-rumah di sana, di Jeddah sebagian wilayah. Kemudian melahirkan anak sebanyak melahirkan 40 kali lahir. Insya Allah ya, 40 kali lahir. Kira-kira anaknya banyak atau sedikit?
Ya sedikit dong, pada saat itu belum ada orang sama sekali ya. Melahirkan 40 si longgar dunia nih, makanya sedikit gitu. Nah kalau sekarang anaknya 7 saja sudah dikatakan banyak sekali. Nah, waktu baru dunia masih luas. 40 kali lahir itu 1 kali lahir 2 kembar, berarti anaknya menjadi 8, 10. Berarti supaya beranak enak maka harus dinikahkan, maka kakaknya dinikahkan kepada adiknya, adiknya dinikahkan kepada kakaknya. Terus sekarang nggak boleh tuh Kak. Sekarang namanya makro. Zaman Nabi Adam, nah kalau nggak boleh mau nikah sama siapa? Orang hanya baru itu ya. Yang tidak boleh itu nikah sama kembarannya sendiri. Maka Qabil tidak boleh nikah dengan Iklimah, Habil tidak boleh nikah dengan Labuda, harus hilang gitu. Tapi Qabil ngeyel, akhirnya Qabil jadi orang yang tidak benar. Sejak Nabi Adam itu sudah ada pembunuhan, sudah ada maksiat, sudah ada penyembah setan yang dilakukan oleh Qabil. Nah, makanya sampai sekarang ya ada baik ada jelek itu si sunatullah. Itu, nah kata Allah, karena kamu telah melukai pohon itu sehingga mengeluarkan darah, maka akan aku keluarkan juga darah dari mulutmu, sehingga turun ke dunia kemudian haid. Karena haid dan bisa hamil kan gitu. Nah orang yang tidak pernah haid sulit itu hamil, gitu ya. Orang yang haid kemudian hamil sehingga titenannya orang hamil itu ketika haidnya berhenti, gitu. Nanti biasanya datang bulan kok sudah ini kok sudah 2 minggu nggak haid. Oh berarti bahasanya Om Jawa terus ngandek terus ngandut begitu kan. Nah artinya haidnya berhenti, kemudian ternyata sudah berisi di situ. Karena memang darah haidnya itu dimakan oleh anak yang ada di dalam kandungan itu. Ini jadi besok ketika kembali ke surga, kembali lagi menjadi mutahharah, sudah tidak haid lagi. Kemudian walahum fiha azwajun mutahharah, dari sahabat dari Rasulullah dari riwayat yang lain, ayat minal haid al-ghaid wa nahwa al-barzah wal adhar ana hada min karami qadada kama taqaddama. Itulah di surga. Dan lahum fiha khalidun, lahum fiha, dan mereka di dalam surga itu khalidun selama-lamanya. Enggak ada orang cerai di sana, enggak ada orang kelahi, enggak ada orang padu tukar, rebutan, enggak ada. Karena semua sudah diladeni. Hadza wa tamamu sa'adah, itulah kesempurnaan orang, kenikmatan yang paling sempurna. Fa innahum ma'ahada na'im fi maqami aminin, karena mendapat kenikmatan di dalam makom yang aman, minal mauti wal inqita'i fala akhir lahu wala inqita'a bal bina'imin sarmadiyin abadiyin ala dawam. Karena mati itu hanya sekali, setelah mati sudah hidup selama-lamanya, nikmat selama-lamanya yang tidak ada batasnya. Wallahu al-mas'ul ayyahsyarna fi zumratihim. Ya Allah, kami semua ini adalah orang-orang yang meminta kepada Engkau ya Allah, ayah surona fi zumratihim, semoga Engkau mengumpulkan kami di surga. Semoga Engkau mengumpulkan kami yang ada ini di surgamu yang berita-beritanya telah indah sekali ya Allah. Innahu jawadun karim barur rahim. Sesungguhnya Allah adalah maha dermawan, maha mulia, maha baik dan maha kasih sayang. Kalau kita berdoa kepada Allah, insya Allah Allah akan mengabulkan kepada permintaan kita. Dan kalau kita mintalah yang paling maksimal, yang paling jos, yang paling top, yaitu minta semoga Allah masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Sekian, persilakan kalau ada pertanyaan. Besok insya Allah di ayat berikutnya yaitu 26 dan 27. Kalau nggak ada pertanyaan, cukup. Kalau ada Pak Toto? Ada keterangan mengenai wildan, pelayan-pelayan surga tadi, apakah dari golongan manusia dunia atau yang lain? Ya, memang wildan
Di situ selalu menyebut wildan, wa yatufu alaihim wildan mukhalladun. Wa yatufu alaihim wildan adalah pelayan-pelayan yang akan melayani kita di surga. Dalam sebuah riwayat bahwa wildan itu sama dengan istri-istri kita di surga. Istri kita di surga itu bisa jadi istri bawaan dari dunia, juga ada bidadari yang memang diciptakan oleh Allah langsung di surga itu. Kemudian wildan dalam satu riwayat diceritakan bahwa anak-anak yang meninggal sebelum balik pasti masuk surga dan mereka jadi wildan di sana. Tapi juga ada wildan yang memang diciptakan oleh Allah untuk menjadi pelayan-pelayan kita di surga. Jadi dalam satu riwayat menyatakan seperti itu. Jadi kalau sudah di surga itu besok ada makhluk-makhluk yang memang bawaan dari dunia yang masuk ke surga, tapi juga ada makhluk Allah yang dibuat oleh Allah khusus hidup di surga, yang namanya bidadari itu juga asli penduduk surga. Tapi wanita-wanita cantik solihah, muslimah-muslimah yang solihah lebih cantik daripada bidadari yang ada di sana. Jadi wildan itu jalan informasinya seperti itu, akan tetapi yang paling tepat adalah semuanya adalah perkara yang gaib yang diberitakan oleh Allah bahwa di sana pasti ada wildan yang akan meladeni kita, dan bentuknya kayak apa, dari bangsa mana tidak dijelaskan secara terperinci, tapi terletak kita adalah iman, yakin ada ketika kita masuk ke sana insya Allah akan diladeni oleh wildan tersebut. Wallahu a'lam. Yang paling tepat insya Allah. Cukup? Oh, masih ada. Untuk berkaitan dengan perbatasan isi surga tadi, sungai dan sebagainya, termasuk wildan tadi. Ada sebuah hadis yang menyatakan yang bahwa surga itu tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dirasakan. Itu kemudian kira-kira ketika para ulama itu menjelaskan seperti itu, kaitannya dengan perasaan dalam itu gimana? Artinya apakah memang itu hanya sebatas dari penjelasan ulama yang itu memang ya keterbatasan mereka memberikan sebuah penjelasan, atau memang hanya begitu juga? Yang bahwa surga adalah sesuatu yang belum pernah terucapkan oleh lisan, belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terlintas oleh hati. Yang kedua, sifat-sifat surga di sini penjelasannya bukan ulama yang menjelaskan, akan tetapi ulama itu adalah menyebutkan itu adalah informasi dari Rasulullah hadis. Maka antara satu dengan yang lain sama sekali tidak bertentangan. Tidak bertentangannya gimana? Maka tadi itu ketika menjelaskan di surga itu kan Al-Quran bilang wa'udu bihi mutasyabiha, sehingga dalam hadis itu menjelaskan bayangannya di surga itu kalau nikmat itu 1000 kali nikmat juga kayak apa? Tidak bisa dibayangkan. Tapi gambaran itu ada supaya orang itu teringat, mesti ada kan? Bukan hanya apa ya, teori yang tidak bisa seolah-olah tidak rasio, tapi sudah bisa digambarkan. Jadi bahwa di sana itu mau dikasih istri yang cantik, tapi tidak head, tidak kencing, tidak berak, kan tidak bisa dibayangkan. Hati tidak pernah membayangkan. Kita itu 2 hari nggak buang air itu jangan kata-kata. Terus makan terus kok tidak kenyang, itu tidak bisa dibayangkan. Kemudian air mengalir, ternyata di hadisnya bilang tanpa air itu milihnya piye, gitu, tidak bisa dibayangkan. Sehingga yang tidak pernah diucapkan, tidak pernah terlihat, tidak pernah dibayangkan itu keindahan yang begitu indah di surga itu. Tapi bentuk-bentuk daripada pahala yang dikasihkan oleh Allah itu banyak yang serupa dalam hal nama. Seperti buah-buahan tadi ternyata dalam hadisnya disebutkan buah-buahan yang semisal.
semisal, tapi kualitasnya tidak bisa dibayangkan. Kualitasnya tidak pernah terlihat. Paling-paling kalau mau lihat jeruk yang paling bagus di supermarket keluaran dari mana, ya di sana 1000 kali itu. Nah, mengkalikan 1000 kali itu kan sulit membayangkannya. Sehingga itulah yang dimaksud surga itu tidak pernah diucapkan oleh mulut dalam segi keindahannya. Tidak pernah dilihat oleh mata karena saking indahnya. Tidak pernah terlintas dalam hati karena tidak bisa membayangkan. Dalam artian tidak bisa membayangkan dalam segi kualitas dan kenikmatan yang ada di dalam surga itu. Tapi Allah memberikan gambaran supaya kita pengen memberikan gambaran. Ulama ruziku minha min samaratir rizqa qalu hadza alladhi ruzikna min qabl. Ternyata orang bilang seperti itu. Wa utubihi mutasyabihan. Allah menginformasikan bahwa besok akan dikasih yang semisal di dunia supaya orang oh iya ya, tapi semuanya itu belum bisa dibayangkan secara sempurna ketika kita masih di dunia ini. Wallahu a'lam. Cukup ya? Ya, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.